Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di sini kelompok satu akan mempresentasikan mengenai hidrolisis protein. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok dari satu. Nah, untuk anggotanya yaitu ada Iin Inayatul Maula dengan NIM 43014180112, ada Vika Auliawati dengan NIM 43014181024, ada Novita Duhebrianti dengan NIM 43014181026, ada Alia Khotrunada dengan NIM 43014181033, dan yang terakhir ada Vidya Kristiawati dengan NIM 43014181052. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi. Asam amino merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan juga gugus fungsi amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Pembuatan dari asam amino itu sendiri ada dua metode, yaitu dengan cara fermentasi dan juga dengan cara hidrolisis protein. Untuk fermentasi, di mana proses perubahan enzimatik secara anaerob yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana. Proses fermentasi ini menggunakan mikroorganisme yang tidak mempunyai sifat patogen sehingga aman bagi kesehatan tubuh. Proses ini dapat menghasilkan alkohol, asam, dan juga gas. Sementara untuk hidrolisis protein menggunakan metode yang dilakukan untuk memperoleh hidrolisat protein. Hidrolisis protein ini dipengaruhi oleh konsentrasi bahan penghidrolisis, konsentrasi substrat, suhu, pH, dan juga waktu. Nah, untuk kelompok satu ini menggunakan hidrolisis protein. Lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya penjelasan mengenai metode hidrolisis protein. Hidrolisis protein merupakan proses pemutusan ikatan peptida dari protein menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, seperti halnya pepton, peptida, dan asam amino. Hidrolisis ikatan peptida dapat menyebabkan beberapa perubahan pada protein, yaitu dapat meningkatkan kelarutan karena bertambahnya kandungan amonium dan karboksil dan berkurangnya berat molekul protein atau polipeptida, serta rusaknya struktur globular protein. Pada metode hidrolisis protein dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yaitu mengenai hidrolisis protein dengan menggunakan asam, di mana pada metode ini merupakan proses pemecahan polipeptida dengan menggunakan asam kuat anorganik, seperti halnya asam klorida ataupun asam sulfat pekat. Dalam metode ini dapat dilakukan dengan tekanan di atas 1 atmosfer selama beberapa jam. Adapun efek samping yang terjadi dengan hidrolisis asam ialah rusaknya beberapa asam amino seperti triptofan, sebagian serin, dan reorin. Kemudian cara yang kedua yaitu hidrolisis protein menggunakan basa, di mana pada metode ini merupakan proses pemecahan polipeptida yang dilakukan dengan menggunakan basa atau alkali kuat, seperti halnya natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Pada metode hidrolisis protein menggunakan basa, sama halnya dengan metode hidrolisis protein yang digunakan dengan menggunakan asam, di mana pada metode ini dapat digunakan pada suhu tinggi, dapat dilakukan selama beberapa jam, dan juga dapat dilakukan dengan tekanan di atas 1 atmosfer. Kemudian metode yang ketiga yaitu hidrolisis enzimatik, di mana hidrolisis enzimatik ini dapat dilakukan dengan menggunakan enzim. Penambahan enzim pun perlu dilakukan pengaturan pada kondisi pH dan suhu optimum. Pada hidrolisis enzimatis memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan hidrolisis menggunakan basa dan hidrolisis menggunakan asam, yaitu kondisi prosesnya dapat dikontrol, biaya pemurnian lebih murah, dihasilkan lebih sedikit abu dan produk samping, dan kerusakan warna dapat diminimalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel hidrolisis protein. Menurut Yongking et al. 2017, sumber yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis asam amino dengan metode hidrolisis protein antara lain yaitu yang pertama, protein dari bulu sikat seperti pada gambar ini, kemudian tanduk, paruh, dan wol yang mengandung keratin.
Kemudian yang kedua yaitu bahan hewani seperti usus, daging, dan kasein. Kemudian yang ketiga yaitu bahan nabati seperti kedelai, gandum, beras, kacang polong, dan protein biji kapas. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kandungan protein pada bulu domba. Jadi yang sudah banyak kita ketahui itu kan bulu domba biasanya digunakan untuk penggunaan bahan membuat jaket kulit domba atau sepatu seperti itu atau karpet. Tetapi ternyata bulu domba itu juga ada kandungan proteinnya. Jadi di dalam bulu domba itu ternyata ada protein jenis protein keratin. Jadi protein keratin ini merupakan salah satu cabang dari protein fiber. Nah, protein fiber ini merupakan protein yang berbentuk serat atau serabut dengan rantai polipeptida memanjang pada satu sumbu. Dan hampir semua protein fiber ini memberikan struktur atau pelindung. Jadi protein fiber ini ada dua macam, yaitu protein kolagen dan protein keratin. Protein kolagen ini biasanya itu terdapat pada jaringan ikat, sedangkan protein keratin ini yang kita bahas ini itu ada di kuku, rambut, dan bulu domba satu. Jadi protein keratin itu merupakan produk dari pengerasan jaringan epidermis yang di dalamnya banyak mengandung senyawa asam aminocysteine. Jadi yang saya ambil dari jurnal Pharma dan Swati 2012 itu ternyata di dalam bulu domba atau rambut atau kuku itu ternyata ada senyawa asam amino jenis cysteine. Nah, cysteine ini dibentuk dari dua asam amino yaitu methionine dan serine. Yang kita ketahui strukturnya di samping itu termasuk ke dalam rantai samping yang mengandung gugus, hidroksi, dan sulfur. Jadi asam aminocysteine ini merupakan jenis polar atau hidrofilik, tidak bermuatan dan dapat membentuk ikatan disulfida. Oke, selanjutnya hidrolisis protein pada bulu domba. Sebelum dilakukan hidrolisis, maka bulu domba harus dilakukan perlakuan khusus sebelum dilakukan hidrolisis, yaitu kita sebut dengan preparasi bulu domba. Yang mana langkah pertama kita cuci dengan air, yang mana tujuannya untuk menghilangkan CaOH 2 kali dan Na2S. Kemudian setelah kita cuci, kita rebus dengan air kurang lebih pada suhu 80 derajat Celcius, di mana tujuannya untuk mengurangi kandungan lemak atau minyak pada bulu domba. Yang terakhir, mengeringkan di bawah sinar matahari. Ya, setelah kita lakukan preparasi atau persiapan sampel bulu domba ini, kita bisa melakukan hidrolisisnya. Secara umum, hidrolisis ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu solubilization atau melarutkan, kemudian kontrol hidrolisis berdasarkan waktu hidrolisis, menghentikan hidrolisis, dan peptida. Untuk melarutkan itu, untuk hidrolisis kimia sendiri, karena dia termasuk dalam bulu, maka dia menggunakan hidrolisisnya kimia, yang mana bisa dilarutkan dengan larutan asam atau larutan basa. Kemudian menyesuaikan pH, suhu, konsentrasi, dan tekanan. Untuk percobaan ini yang kita rancang, hidrolisisnya menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 6 molaritas pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian tahap kedua itu ada kontrol hidrolisis berdasarkan waktu hidrolisis. Nah, di sini kontrol waktunya itu selama 24 jam dengan suhu 110 derajat Celcius ini. Kemudian menghentikan hidrolisis. Dilanjutkan dengan adanya filtrasi, sentrifugasi, dan pemisahan. Di sini kita menggunakan langkah filtrasi dari hasil hidrolisis,
Kemudian dilakukan kristalisasi menghasilkan sistein. Nah, kristalisasi ini merupakan tahap peptida untuk menghasilkan sistein yang terdapat pada bulu domba, yang mana kita tahu bahwa di dalam bulu domba terdapat sistein. Berikut merupakan daftar pustaka atau sumber-sumber yang kita gunakan untuk mengerjakan proyek ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kekeliruan dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.